Terus terang saya katakan guys ya, saya hari ini pun agak sedih. Agak sedih guys, kerana apa? Kerana mendengar perkabaran daripada disebut sendiri oleh Pak Erick ya, di press conference tadi ya, di PSSI channel saya ada menonton ya, secara langsung. Dikatakan oleh Pak Erick, mengatakan memang resmilah STY akan dipecat dan akan out daripada timnas Indonesia. Ini yang membuatkan kita rasa agak terkejut hari ini ya. Pada 6 Januari ini kita terkejut semua guys dengan keputusan yang dilakukan apabila kita mendengar iaitu STY akan out daripada timnas Indonesia. Sedangkan kita tahu hanya 2 bulan lebih saja lagi guys. 2 bulan lebih saja lagi, iaitu Indonesia akan bertemu dengan Australia, Indonesia akan bertemu dengan Bahrain di GBK. Jadi saya harapkan mudah-mudahan persiapan ini akan mantap ya. Jadi kita sangat risau ya, kerana hanya 2 bulan lebih lagi pertemuan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pak Erick Thohir yang kalahkan Lazio, kenapa yang dipecat kok Sintayong sih? Ini moodnya Romanisti udah pada seneng di hari Senin, kenapa dikasih berita macam kayak gini gitu loh di hari Senin, hancur lagi. Fans sepak bola di awal tahun udah pada seneng semua, ya Madrid dipucuk, Barcelona menang gede, Manchester City udah mulai bangkit, MU nahan Liverpool, lah dikasih berita Sintayong, jelek lagi moodnya ini. Masa cuman gara-gara kompetisi Mortal Kombat sampai pecat Sintayong si Pak Erick? Terus ini Sintayong dipecat terus gantinya siapa? Erik ten Hag? Padahal beberapa bulan lagi kita lanjut lagi loh main di kualifikasi Piala Dunia. Seenggaknya tunggu hasil kualifikasi Piala Dunia. Kalau emang hasilnya jelek baru diganti. Ini Sintayong kan masih on the track ini di kualifikasi Piala Dunia ya. Masuk Piala Dunia masih terbuka lebar lah, kok kenapa dipecat? Ini pemecatan Sintayong emang murni pertimbangan dari teman-teman PSSI atau ada titipan ya bangku ya? Coba. Ditambah lagi Pak Ketum juga bilang PSSI membutuhkan pelatih yang bisa bekerja sama dengan pemain. Ya, ini kan kita jadi nerka-nerka ya. Apakah mungkin di internalnya timnas ya gak baik-baik aja? Mungkin ya. Ya, gue nggak tahu siapa pelatih barunya. Rumornya sih katanya Patrick Kluivert, tapi cuma gue nggak tahu nih. Louis van Gaal itu bakal jadi dirtek kayaknya, karena dia nggak mungkin lah. Dia udah nggak punya motivasi apa-apa coy untuk jadi pelatih timnas. Dan ini jadwal kita nanti boy selama 4 match lagi. Bukan jadwal yang gampang tentunya. Ya emang gue yakin mayoritas dari kalian yang manusia beneran ya. Kalau buzzer mah nggak usah diajak. Ya mungkin berat buat nerima ini boy. Cuma ya mau gimana ya, kita harus step up ya. Kita harus move forward. Kalau mau bersedih-sedih, ayo kita hari ini bersedih-sedih nggak apa-apa. Tapi besok atau nanti ketika udah ada pelatih baru, kita dukung terus ya boy. Ya. Timnas kita bentar lagi mau Piala Dunia nih. Semoga aja boy. Aduh enak banget sedih-sedih begini boy, asli. Sepak bola Indonesia lebih berpengaruh di Asia, gemparnya pemecatan Sintayong di mata supporter Malaysia. Sepak bola di kawasan Asia Tenggara selalu menarik perhatian, terutama ketika membandingkan pengaruh antara negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi permainan maupun daya tariknya di mata publik Asia. Bahkan, pengaruh sepak bola Indonesia kini terasa lebih besar dibandingkan negara seperti Malaysia, baik dari segi sorotan media, opini publik, maupun perhatian para pengamat sepak bola regional. Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah reaksi yang muncul setelah Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, secara mengejutkan memutuskan kerjasama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Sintayong. Pemecatan tersebut tidak hanya menjadi bahan perbincangan di Indonesia, tetapi juga mengguncang kalangan supporter dan pundit sepak bola di Malaysia. Yang menarik, reaksi publik Malaysia terhadap pemecatan Sintayong tampaknya jauh lebih besar daripada perhatian mereka terhadap masalah internal sepak bola negaranya sendiri. Fokus supporter dan pundit Malaysia pada Timnas Indonesia. Beberapa waktu terakhir, sepak bola Malaysia memang menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari performa Timnas Harimau Malaya yang kurang stabil hingga keributan internal dalam federasi sepak bola mereka. Namun, isu-isu tersebut tidak berhasil menarik perhatian sebesar respons publik Malaysia terhadap kondisi Timnas Indonesia. Ketika kabar pemecatan Sintayong tersebar, forum-forum supporter di Malaysia langsung ramai dengan diskusi mengenai keputusan tersebut,
banyak yang mempertanyakan langkah PSSI, mengingat Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif di Asia, seperti lolos ke Piala Asia 2023 dan memperbaiki performa tim di berbagai turnamen internasional. Pundit-pundit sepak bola Malaysia pun ikut bersuara. Beberapa di antaranya bahkan secara terbuka mengkritik keputusan PSSI, menganggap langkah tersebut sebagai kehilangan besar bagi sepak bola Indonesia. Tidak sedikit pula yang mengakui bahwa Indonesia kini memiliki daya tarik lebih besar di kancah sepak bola Asia dibandingkan Malaysia. Perbandingan pengaruh, Indonesia vs Malaysia. Salah satu alasan utama mengapa sepak bola Indonesia lebih diperhatikan adalah besarnya basis supporter yang selalu aktif, baik di stadion maupun media sosial. Keberadaan fanbase yang militan dan loyal membuat setiap isu terkait sepak bola Indonesia menjadi perhatian besar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah mendatangkan pelatih-pelatih berkualitas seperti Luis Milla dan Sintayong, yang membawa filosofi permainan modern. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi publik sepak bola Asia. Di sisi lain, sepak bola Malaysia terlihat masih berjuang mengatasi persoalan internal dan kurangnya keberhasilan di tingkat regional maupun internasional. Kepedulian publik Malaysia terhadap timnas Garuda. Fakta bahwa supporter dan pundit Malaysia lebih peduli pada kondisi timnas Garuda dibandingkan timnas Harimau Malaya menunjukkan besarnya pengaruh Indonesia di kawasan. Timnas Indonesia tidak hanya menjadi rival abadi Malaysia, tetapi juga menjadi simbol perkembangan sepak bola yang terus menarik perhatian regional. Bahkan, beberapa supporter Malaysia di media sosial terang-terangan menyatakan bahwa mereka merasa lebih tertarik menyaksikan pertandingan timnas Indonesia karena dianggap lebih seru dan menjanjikan. Ini adalah pengakuan tersirat bahwa sepak bola Indonesia telah melampaui Malaysia dalam hal daya tarik dan kualitas. Kesimpulan, sepak bola Indonesia kini berada pada fase yang sangat menarik di kawasan Asia, bahkan melampaui pengaruh negara-negara tetangga seperti Malaysia. Pemecatan Sintayong menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola Indonesia telah menjadi magnet perhatian, tidak hanya bagi publik dalam negeri, tetapi juga bagi supporter dan pundit luar negeri, termasuk di Malaysia. Pengaruh ini adalah bukti dari kerja keras PSSI, para pemain, dan tentunya dukungan luar biasa dari para supporter. Dengan terus memperbaiki sistem dan prestasi, sepak bola Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama di Asia, membawa nama besar Garuda semakin berkibar di panggung internasional.